Nah, ketika sebuah sikap dari keterampilan sukses bekerja ya diberikan untuk perbaikan sikap nih dari sebuah perusahaan, jadi semua perusahaan itu punya event, namanya mungkin family gathering, healing bareng, ya dengan harapan mencairkan suasana. Ya kalau saya kan mencairkan suasana, Kamis ya kumpul makan, oke? Okay? Cuman itu gak mungkin saya ajak kamu ke Bandung rame-rame, kan tidak ada budgetnya ya. Yang sederhana aja ya. Dengan harapan tuh ada yang Anda berkeluh kesah apa, kita sama-sama selesaikan, kita ngobrol, makan bareng. Ya, harapan saya itu ya. Jadi ketua harus bisa bukan hanya meliderkan sebuah pekerjaan, tidak. Ya, yuk makan bareng yuk. Udah lama nggak ketemu ya. Apa nih? Ya, apa yang mau kita bahas ya, segala macam. Karena kan selama ini diskusinya pakai Zoom. Ya kalau ketemu di kampus ya ngomong, ya. Kalau nggak ada ya taruh di grup, bisa dijawab di sana, direspon segala macam. Kan ada beberapa ucapan yang mungkin saya tidak mungkin ketik di WA, pas ketemu aja saya sampaikan, nantilah saya bilang. Ya. Jadi ada sebuah pekerjaan yang intinya adalah pekerjaan itu diserahkan. Nah, itu dia. Ya, tinggal melihat ini diserahkan atau tidak. Bukan mengartikan by instruksi ya. Kadang ada sebuah pekerjaan, kita lihat dulu. Ada orang buat pekerjaan tuh ngada-ngada, Mbak. Ya, ngada-ngada yang ingin tadi pimpinannya nggak kerja, anak buahnya yang kerja. Nah, itu macam-macam. Ada juga instruksi yang pada akhirnya diubah di haluannya. Penyampaiannya A ke anggotanya B. Bisa. Dan yang saya temuin saat saya mengalami kesulitan, ya, kita kan punya komunitas ya, punya kawan. Anda berpikir, saya ke siapa ya bisa tanya. Nah, terus saya tanya ke orangnya, saya main ya ke tempat kamu. Ya. Diskusinya tidak membawa nama anggota ini. Gimana deh kerjaannya? Biasalah, drama. Apalagi saya bilang ketawa kan ya. Iya, saya lagi ngerjain ini nih. Ada poin yang saya nggak ngerti. Kamu ngerti nggak sih yang ini? Ngobrol. Bisa jadi obrolan itu memberikan informasi. Bisa jadi obrolan itu hanya sekedar ngebuat beban kamu berkurang dengan tertawa, ketemu kawan dan kawan ya. Bisa jadi hanya membuang waktu. Bisa jadi tinggal ke arah mana yang kamu inginkan. Ya, kadang-kadang saya juga kalau datang ke lokasi kerja, kebanyakan tuh ngobrol, merencanakan plan, jam kuliah ngaret jadinya. Tapi ketika kita meluangkan waktu untuk mencari persoalan baru yang mungkin perencanaannya untuk tahun selanjutnya, ya itu yang harus kita korbankan. Tapi tetap harus komit bahwa kuliah harus tetap diselenggarakan. Kayak hari ini kan saya minggu lalu tidak hadir. Kita buat hari ini 2 SKS. Dan saya lihat di jadwal Anda tidak ada kuliah, jadi tidak tabrakan ya. Kemarin di rapat kerja ada seorang pemateri, Bu Ilah dari IPB. Tiba-tiba dia menyampaikan hal literasi digital. Ya, saya itu ada pekerjaan yang tidak ada deadline-nya nih, Mbak Anissa. Ya, dipaparkan segala macam. Ya, ternyata beliau itu, Bu Ilah tersebut, orang teknik kimia. Jadi ada pemateri ya, dia ngomong RPS tentang pengendalian proses, ini ngomong gitu ya, saya lagi sibuk apa? Ini pemateri orang teknik kimia bukan sih? Saya bilang gitu, risih saya dengarnya, saya bilang gitu. Risih itu karena ada kaitan ya maksudnya. Dia ngomong proses, dia bilang ini. Dan masih pematerinya, oh iya orang teknik kimia, betul. Sampai akhirnya malam itu ada pemateri dari IPB, dia ngobrol, tapi skup-skupnya teknik kimia semua dia bahas. Saya langsung, pemateri tadi dari mana? Teknik kimia S1-nya, S2-nya teknik.
Oh, oke, nangkep. Dia ngomong literasi digital segala macam. Nah, ada yang bertanya-tanya ya di situ. Dan saya bertanya di sana. Saya mau bertanya, Bu. Tadi dikatakan literasi digital. Saya minta pandangan. Literasi digital di teknik kimia itu apa? Karena di kepala saya sudah ada mindset sendiri tentang literasi digital teknik kimia. Kita ambil peranan nih, sikap dari keterampilan sukses bekerja. Ya. Akhirnya beliau jelaskan bahwa teknik kimia itu ada computational problem solver lah, dia bilang. Sejenak dini dari semester 1 sudah dikenalkan software. Betul, meskipun software itu telah misalnya diampunya di mata kuliah semester atas, Bu. Betul. Misalkan ada problem apa bisa diselesaikan dengan software A, dikoneksikan segala macam. Oh, berarti yang sudah saya lakukan itu sudah mengarah literasi digital berarti ya, Bu. Karena kemarin saya melakukan ada sebuah tugas pakai Excel, kombinasikan beberapa software. Itu literasi digital? Ya, itu betul. Literasi digital teknik kimianya itu. Jadi untuk menjawab yang dunia sekarang ke arah literasi digital. Oke, nangkep saya. Nah, yang ingin saya tanya lagi, ketika kita berurusan dengan mata kuliah kewirausahaan, kan literasi digitalnya tidak mungkin MATLAB, SkillLab, Python, dan kawan-kawan. Pasti softwarenya berbeda dari sana. Bolehkah misalkan literasi digitalnya adalah pembuatan website, desain, kemasan produk, dan kawan-kawan? Oh, itu masuk. Bisa masuk itu. Berarti sesuai kebutuhan ya, maksudnya karena lomba-lomba saat ini tuh mengarahnya ke sana, Bu, tentang produk UMKM atau pengabdian kepada masyarakat dan ya itu masuk. Nah, disitulah saya ngambil sikap, oh oke. Kadang ada pekerjaan yang tanpa deadline itu difikirkan dari sekarang. Ya. Jadi ada kadang-kadang kita masuk ke forum, diajak diskusi, plan kamu apa? Tanpa dia memberikan aba-aba, ini kerjaan kamu ya. Nanti kita ngobrol lagi, diskusi seminggu lagi. Ada beberapa seperti itu, ya, Mbak Anggun. Jadi kita harus siap sedia. Apalagi Anda sebagai ketua yang dibawa kemana-mana sebuah rapat, trip sana, trip sini, pekerjaan dinas dan kawan-kawan. Datang seorang pemateri, ini Anda harus tanggap. Apa peranan Anda di sana? Ketika kita datang ke sebuah event, itu beban bagi Anda apa yang Anda dapat dari sana. Dan itu direfleksikan ke siapa? Diri Anda, lembaga yang Anda urus. Ini yang dibahas. Apakah ada deadline? Tidak ada. Deadline tidak ada. Tapi tiba-tiba ada sebuah kunjungan yang meminta sebuah pertanggungjawaban. Mana literasi digital teknik kimia? Nah, itu berbeda dengan di diri saya. Pembagian pekerjaannya tidak jelas. Kapan diskusinya tidak tahu. Ya. Bahkan begitu datang pemateri, saya tidak tahu kalau pematerinya dari teknik kimia. Dan secara tidak langsung, pekerjaan itu sudah saya serahkan di forum. Ada pimpinan yang mendengar. Ya. Arti kata, saya bisa menyerahkan pekerjaan saya kapanpun, dimanapun, dan siapapun di sana. Lebih kompleks. Lain dengan kalau Mbak Farah tadi bilang, ada filenya, ada printnya, ada sebuah seminarnya, ada mungkin diskusinya, ya. Nah, saya lihat KP kalau nggak salah sudah saya ubah ya, dosen pembimbingnya ya. Siapa aja yang mengalami pergeseran? Ada, Bu. Siapa? Farah. Awalnya dari mana? Dari Bu aja ke Ibu. Oke. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Lalu siapa lagi? Saya, Bu. Iya, Anggun dari mana ke siapa sekarang? Ke Bu Sintia. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Iya, ke siapa? Ke Pak Fahmi. Oke, 3 orang saja atau ada lagi?
Memang 3. Oke. Jadi begini. Pernahkah kamu ingat yang saya sampaikan? Mau siapa dosennya, tidak ada urusannya. Misalkan sebuah perusahaan ganti pimpinan. Itu tidak akan jauh. Apalagi belum berproses misalkan. Nah itu. Kalau KPK yang memproseskan Anda, saya hanya mengkalibrasi dan memverifikasi pekerjaan Anda. Jadi tidak akan mengganggu Anda. Itu sudah menjadi sebuah tugas ketua. Memastikan ketika, misalkan gini ya, kayak kita main balapan motor di Mandalika tuh lagi hujan, rame, segala macam. Si pengendara ini berasa sudah berapa putaran harus ganti ban, apa segala macem, ya. Atau kadang si pemain ini tidak sadar udah berapa putaran, yang ngasih tahu timnya. Coy, udah berapa laps, out, lu ganti deh. Suku cadangnya harus kita ganti, atau ganti motor baru ke lintasan selanjutnya. Nah, ketika mengganti itu, misal menggantinya tidak pakai motor yang baru, berarti kan harus cepat nih gerakannya, segala macem. Bisa bayangkan nggak ada satu baut yang terlupakan, berakhirnya kematian, kecelakaan. Itu sudah pekerjaan yang sangat berbahaya, ya. Jadi nyawa dia ibarat kata ya, dia titip atau dia percayakan kepada timnya. Pekerjaannya diserahkan di lintasan. Ya, pekerjaannya diserahkan di lintasan, pembagian pekerjaannya ketika break tadi, sekian waktu yang tadi. Diskusinya di situ. Diskusinya pakai papan labs. Ya, yang waktunya cuma 1 menit kurang, itu ngomong set ngomong gitu. Udah bisa kelihatan fokusnya high fokus di sana. Dan pekerjaan itu dia serahkan di lintasan itu. Misalkan putarannya 40, sebanyak 40 itulah pekerjaan yang dia serahkan. Ya. Dan semua tim yang tadi memperbaiki di pinggiran berharap dia menang, menggantungkan hidupnya kepada dia si pengendara. Ya. Itu bagi-bagi tugasnya. Udah nggak bisa lagi WA-an ya cuy. Kita Zoom meeting hela. Nggak bisa lagi. Ya. Sudah tidak bisa lagi itu. Jadi kita lihat ya komunikasi kita seperti apa, bagi job desk seperti apa. Dan tidak mungkin lagi Mbak Kamila, ini bukan pekerjaan saya. Atau mau ganti suku cadang, timnya ntar gue ke WC dulu. Itu udah mau datang, WC-nya ntar dulu. Udah gak ada lagi. Ya, sudah tidak ada waktu lagi. Dan di situ orang tidak akan kamu menemui orang yang ya gitu deh, ya tidak ada. Dan di situ di lintasan itu ini yang terjadi nanti. Pimpinan mengarahkan, bekerja sama dengan anak buah yang terarah. Nah ini, ya. Jadi bisa bayangin nggak itu taruhannya nyawa di sana? Jika tim itu tidak bekerja dengan baik, pekerjaan itu bukan lagi diserahkan di lintasan, tapi dirinya yang terserah dan berserah mungkin. Ya. Jadi mari kita mencoba tidak ikut berperan di dalam sana. Ya, karena semuanya berkontribusi ke arah sana. Ya. Ada pepatah di luar sana, mungkin saja hanya ada 1-2 orang yang masih terselamatkan di antara sekelompok orang yang membuat rusuh, yang tidak terlihat, dan kawan-kawan. Dan suatu saat beberapa orang itu mungkin terkontaminasi dan menjadi bagian di sana. Ya, menjadi bagian di sana dan akhirnya tidak ada lagi orang yang tersisa di dalam komunitas tersebut. Dan akhirnya semua terkontaminasi. Nah, inilah ya, yang kadang-kadang kita harus mencari siapa sih survivornya di sana, siapa yang bisa survive di sana dengan komunitas yang kita bahasakan toksik. Ya. Jadi tetaplah menjaga kewarasan ini. Menjaga tetap waras. Kita lihat pekerjaan kita apa.
Kalau memang hubungan secara personalnya tidak terselamatkan, ya mangga. Kalau pekerjaan di sebuah perusahaan kan gampang ya, tinggal ganti perusahaan. Ya, tapi nanti akan ketemu dengan perusahaan yang baru kurang lebih mirip. Bukan berarti di dunia ini tidak ada komunikasi yang bagus. Ada, saya temuin kok beberapa pekerjaan di luar, saya dapat segala macam, ya, dan asik-asik aja. Walaupun nggak pernah ketemu orangnya, komunikasinya cuma pakai WA, nggak pernah pakai Zoom, tidak pernah tatap muka, tidak pernah kenal, tidak pernah tahu wajahnya seperti apa. Dan itu saya berselang berapa tahun ya, 4 tahun mungkin bekerja seperti itu. Nah, arti kata tidak semua harus tatap muka, tidak semua harus dengan WA, tidak semua dengan Zoom dan ini, tidak semua. Ada yang terselesaikan dengan datang cerut langsung ACC. Ada dengan WA set oke, beres. Ini oke, beres. Ya. Atau harus ditelepon, kita sebut merek. Saya Desi. Saya dari Teknik Kimia Unsika. Harus disebutkan, oh, Desi yang ini gitu misalnya ya. Lain kalau Desinya udah mulai banyak. Nah, ini yang jadi bahaya ya saat nanti. Desi yang mana? Aduh ya. Karena ketika kita punya nama pun itu menjadi sebuah ciri khas. Kayak Farah aja. Farah mana? Pertama kan 18, 19. 18. Oh ya, oke. Tapi kalau ngomong Farahnya si Ian, oh iya 2018, kita nggak perlu lagi menyebut merek yang lain. Nah, itu kredibilitas dari sebuah sikap. Dan itu akan menjadi ciri khas Anda. Ya, menjadi sebuah ciri khas Anda, melekat. Dan yang bisa memperbaiki siapa? Termasuk Anda sendiri pun mungkin tidak bisa memperbaikinya. Karena butuh komitmen. Ya, butuh bertahun-tahun. Jadi kalau sekarang Anda punya adik, dilatihlah adiknya. Ya, agar dia memahami dari sekarang. Ya, ketemu komunitas yang menyenangkan. Tapi terkadang kita juga harus punya komunitas toksik, Mbak Ismi. Kenapa? Jadi manusia itu jangan yang baik-baik saja. Ngajarnya nggak bener nih Ibu Desi. Bukan. Jadi begini ya. Jangan terlalu baik kepada orang lain. Berani ambil sikap dan nyatakan dalam sebuah komunikasi. Harus ini dilakukan. Jangan terlalu baik kepada orang. Berani ambil sikap. Ya, dan nyatakan dalam sebuah komunikasi. Ya, kalau saya sih bilang, ini benar. Ini isinya. Saya cuma nanya itu. Oh ya udah, mangga, silakan. Ya, silakan. Nah, saya ngomong gitu. Yang penting saya udah ngomong. Ya, kamu bisa baca, kamu bisa lihat. Ini. Jadi jangan terlalu baik kepada orang lain. Karena kalau terlalu baik kepada orang lain, tidak sebaliknya orang itu baik kepada Anda. Ya. Sedarah, nggak sedarah, icis, ngerti icis nggak? Icis bisa mengubah segalanya. Icis loh itu. Ya. Dan dengan mudah juga perasaan manusia itu berubah seketika. Nah, makanya kita butuh sikap profesionalisme. Agar itu benar-benar terpilah. Ya, profesional kerjanya. Ya kalau kita diskusinya pakai WA, jangan males gue baca, ada yang acuh. Ya. Nah, nanti kan dipilih ini mau submitnya 90%, balik lagi yang tadi yang 10%, atau gimana? Dikasih isiannya yang bohong-bohong, ya mangga. Tapi setidaknya tugas ketua memastikan. Misalkan ada satu poin itu belum dijawab. Ini belum dijawab. Loh, saya udah jawab kok ini. Coba dilihat. Iya ya, kok nggak ada jawabannya? Ya mangga.
Dan ketika kita menyerahkan pekerjaan ke tim, pastikan Anda memberikan jawaban atau isian pekerjaan Anda, jangan menyulitkan orang. Misalkan pekerjaan itu harus digabung, misalnya word-wordnya harus digabung. Gimana sih caranya? Lah kalau template-nya Arial, buatlah Arial. Spasinya sekian, memang gampang. Menurut kamu tinggal, ya kalau gampang kenapa nggak kamu kerjain aja dari kemarin? Ya, kamu highlight, kamu border, padahal nggak ada aturannya kayak gitu misalkan. Terus kamu kasih emot-emot yang lain. Apalagi kalau udah numbering dan bullet and numbering, rapihin ke kanan ke kiri ya. Kalau memang gampang, kerjakan saja dari kemarin. Itu hal-hal yang biasa tapi selalu mengefek. Ya. Kertasnya A4 ya, dibuatnya F4. Akhirnya kan kita ke bawah, seret. Buat halamannya ya, ininya ya. Nah, itu yang perintil-perintil kayak gitu kita juga harus komit. Sampai akhirnya ngejilid laporan. Ya. Pastikan warnanya biru ya, dicetaknya hijau. Hal-hal yang biasa sekali. Ya. Kayak misalnya Valen jadi job desk-nya, kamu PIC kendaraan ya Valen. Ya. Tidak disortir siapa yang naik kendaraan tersebut. Udah pada masuk, Valentine tidak mengecek siapa yang tidak ada di dalam kendaraan. Sampai akhirnya ada orang yang tertinggal. Ya, kan bingung juga ya. Ada lagi PIC yang bagian makan, memastikan makan itu ready di jamnya. Dan juga memastikan makanan itu ada di mana. Orang pada pergi ke kantin, nggak taunya makanannya ada di masjid. Itu sepele, tapi tidak memastikan. Terus misalkan ada PIC bagian apa lagi nih, pembagian ruangan. Memastikan bahwa teman kamu tuh ada di ruangan itu, segala macam, itu sikap. Kalau memang harus di grup, sampaikan di grup. Bapak, Ibu, guys, di sini guys. Nah, kadang juga kita ada event jam 2 misalnya kumpulnya, ya. Komitlah dengan jam 2 tersebut ya, ngaret-ngaret 15 menit lah, ya. Jangan sampai kayak diteleponin, kamu di mana? Ayo, kita udah mau berangkat nih. Nah, itu kan sikap-sikap yang kurang baik ya. Jadi si PIC-nya jadi merasa lelah, capek, beban. Ya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang selalu kita temui. Ya. Dan berulang kembali. Itu sih sebenarnya yang selalu kita lihat di lapangan. Ya. Jadi Anda juga harus punya sikap ke orang lain. Jangan sampai misalnya Anda sudah terlambat nih, ya, terlambat. Rute kendaraan ini kemana? Anda juga harus tahu loh, ketika Anda dalam sebuah kendaraan, Anda harus tahu rute ini kemana. Jangan woles. Apalagi misalnya Anda berada di kendaraan teman Anda, Anda tidur. Yang nyetir teman Anda, semuanya tidur. Gimana rasanya Nindya? Itu sering kejadian kan ya? Sering, Bu. Sering. Itu orang yang kurang ngajar. Jadi dia pikir dengan kita naik kendaraan bersama, supir inilah yang menjadi aku padamu. Nah, ini harus Anda sadari kode etik di dalam berkendara. Tidak boleh di dalam kendaraan itu semuanya tidur. Kalau semuanya tidur siapa yang nyetir ya? Jangan meninggalkan supir ini sendirian. Ya, dan dalam perjalanan itu minimal per 2 jam break. Si supir pastikan optimal. Pastikan pasokan makanannya sama banyak dengan kita. Diajakin ngobrol kek, puter musik kek, ngobrol apalah, terserah lah. Jangan sampai kita itu. Dan pastikan orang di sebelah kamu menyenangkan India. Jangan yang kamu suruh duduk di sebelah kamu adalah musuh bebuyutan kamu. Pastikan itu, ya, dan pastikan itu ada obrolan. Kalau nggak ada obrolan sih tidak apa-apa. Nin, kanan dikit Nin. Sen. Oke, masuk.
Ya, minimal itulah obrolan. Walaupun setengah jam diem, jalanannya lempeng di tol, mangga. Ya, atau tiba-tiba bahas, gila ya sekarang hujan, global warming banget. Udah mati, global warming teh naon ya? Gua sasang nyebut baik gitu kan. Terserah lah, mau ngomong apa. Ya. Tapi pastikan itu sikap ya. Anda juga bekerja di dalam kendaraan itu, memastikan Anda selamat sampai tujuan beserta rombongan. Ya. Dan tolong kalau Anda beli cemilan, yang pastikan si supirnya nggak sulit makan ya. Dibeliinnya pop mie, Ninin sambil nyetir. Ya. Dan kita kalau kita break istirahat ya jangan manja gitu ya, maksudnya lama ke WC, foto-foto hela gini, padahal kita punya plan apa, padahal niatnya silakan yang mau kencing ya. Kalau beli makanan jangan beli makanan ntar gue lagi pesen capcay, jangan gitulah ya. Cari makanan yang serba grep cepat gitu kan ya. Ntar gue lagi pesen nasi uduk gitu kan ya. Jangan membuat makanan-makanan beraroma itu ada di dalam mobil sehingga terjadi kesenjangan di sana, apalagi kesenjangan terhadap supir. Ya. Ini jangan sampai seperti dulu. Ada sebuah kisah saya perjalanan gitu ya. Saya duduk di depan, seneng aja ngeliat jalan gitu ya. Ternyata sepanjang perjalanan itu supir tuh tidak ngunyah, tidak apa selain minum ya. Begitu suatu kapan si supir ini membersihkan bus, itu dari bangku pertama sampai ke belakang isinya semua snacks nih dia. Hancur perasaan si supir. Astagfirullahaladzim, kata dia. Ari aing minum teh cuman cai, kata dia kan ya. Mereka semua makan semua yang ada di Indo kampret gitu kan ya. Saya baru ngeliat ya, hah? Buset, saya bilang ya. Nah, jangan sampai terjadi kesenjangan. Dan ketika kita makan bareng supir, ya bolehlah semeja, disapa, nama bapaknya siapa. Jangan ada sampai bahasa saya, Pak supir, kiri ya. Coba gimana rasanya? Dia punya nama loh. Kalau enggak, Bapak, kiri ya. Lebih baik panggilnya Bapak. Ya. Saya pernah minum jajan sih ya, ada deseruput ya. Si abang deseruputnya ngomongin, "Abang Gojek udah jadi ini." Saya langsung bengong. "Hah? Abang Gojek?" Manggilnya Abang Gojek, saya bilang. Terus kalau ada bapak sampah gitu kita manggil. Ya, bapak sampah gitu. Ya antara notabene bapak sampah atau bapak petugas sampah ya. Jangan gitulah bahasanya. Saya baca itu di grup ngomong, itu manggil, "Pak, sebentar, ke kiri ya." Mau itu bapak tukang sate kek, siapalah. Gimana sih rasa-rasanya? Dipanggil, saya yang ngedenger langsung kaget. Kenapa dipanggilnya Abang Gojek? Ya kan Gojek, kenapa nggak kamu panggil Abang aja? Saya bilang gitu, kenapa kamu nggak panggil Abang aja? Ya, refleks aja saya manggilnya Abang Gojek, kata dia. Kayaknya nggak refleks deh, semua Abang Gojek kamu panggilnya begitu. Ya, hati-hati ya. Ya, Anda sendiri dengarnya gimana? Ya mungkin menurut Anda oke. Tapi nggak gitu ya. Ada beberapa tingkatan kita sikapnya lebih lah di atas itu. Agar Anda kan misalnya ke deseruput gitu ya, dia belanja. Itu kan pekerjaan. Ada diskusi. Sampai akhirnya deseruput dikasihkan ke dia. Tapi kan ada sikap yang, Abang Gojek, saya ngeliatin, ini maksudnya apa ya? Saya bilang. Jadi sikap-sikap itu gak hanya di pekerjaan, di komunikasi juga ada. Ya. Kadang ada orang manggil Bapak kek, ngana ya, Bu E. Nah, kadang ada panggilan-panggilan mesra yang lainnya ya. Nah, itu tolong Anda punya juga sikap-sikap seperti itu ya. Saya juga sama rekan yang ini, "Bro, gimana bro? Yes, gini bro." Ya. "Oh ya, oke, sip lah ya, keren banget. Nanti kita ketemu ya bro. Di mana bro?" "Oke, siap." Ya.
Jadi kita perbaiki sikap-sikapnya ya. Kayak tadi kemarin mungkin si Ismi atmosfernya udah kayak mendung, hujan gitu ya. Pulang saya ngeliatin, saya harus berani ambil sikap dan jangan terlalu baik sama orang. Ya, mungkin juga Mbak Ismi selama ini kalau bimbingan juga, ini Bu Desi mukanya mesem banget gitu ya, nggak ada ini gitu ya. Dan mati saya bukan itu Mbak. Ketika ketemu Anda di kepala saya itu Mbak, pekerjaan saya yang lain. Kamu datang tuh ya, saya udah oke, deadline jam 5. Itu pekerjaan depan saya tuh jam 5 Mbak, seret. Lah, mereka datang. Lah, emang hari ini dia tadi. Ya elah, ya gila. Pas lihat, aduh 45 menit lagi, kekejar kagak ini ya. Ya udahlah, tar dulu kayak ini. Sebenarnya muka mesem tuh, sebelah sana jam 5 gitu kan ya. Begitu udah selesai jam 5. Saya udah sirna jam 5. Saya bilang mantep des. Ya, dah diem lagi. Mukanya nggak ngenakin dan berefek kepada semua orang. Dan saya tidak bisa menyembunyikan muka nggak enak itu Mbak. Nggak enak itu bukan ke kamu ya. Nggak enak itu bukan ke kamu, karena oh iya kesana ini saya. Lebih bahaya kalau orang terlihat cheer up. Ya, itu tanda-tanda yang harus diperbaiki ya. Mencobalah Anda bisa menunjukkan diri Anda. Tapi bukan maksudnya menyakiti orang dengan wajah Anda yang seperti itu, tidak. Kenapa sih kamu? Enggak, lagi hitung ini aja. Yuk, diskusi lagi. Seriusan? Lu nggak apa-apa? Enggak, seriusan, sumpah. Ya, enggak ada urusan dengan ini, serius. Gue lagi ada pikiran yang lain aja, pekerjaan. Udah, lu diskusi aja, yuk, mau apa? Nah, kadang kan ada orang juga, lu ngomong aja, nanti gue dengerin kok. Sambil kerja kita, thread. Tapi bener ya, didengerin. Jangan sampai orang ngomong nggak didengerin, itu hati-hati. Jadi kamu berani ngambil sikap, tapi bener didengar. Kamu ngomong aja, saya sambil kerja saya dengerin, oke? Itu, jangan sampai lu ngomong aja dengan harapan gue nggak denger lu kok. Karena itu banyak. Ketika kita Zoom meeting, kita diskusi kayak gini, lewat doang. Ya, ini sikap yang harus kamu list. Tolong hasil dari kuliah ini, Anda semua melis sikap-sikap yang terjadi selama ini, yang sebaiknya harusnya gimana. Silakan Anda menggabungkan semua dari Farah apa, dari Legi apa, dari Ismi apa. Ya, Anda list segala macam di sana. Ya. Dan bisa jadi dari sebuah sikap itu bisa 2 jawaban yang berbeda. Emang enggak? Ya, saya dapat itu ya dari output perkuliahan ini, sikap-sikap itu. Dan harusnya seperti apa sih? Karena mungkin kita, ada orang nyapa ya, kita nggak jawab sapaannya. Ada juga yang kayak gini ya, ini mungkin kejadian kemarin, saya nggak tahu orang nangkapnya gimana. Saya lagi teleponan, saya langsung melintas di antara 2 orang. Menurut orang kan nggak sopan ya, tapi saya agak membungkuk dikit. Jadi saya mau ke belakang sulit, mau ke depannya sulit, udahlah potong tengah. Menurutnya kan nggak enak. Ada orang yang nangkep, oh si Desi lagi iya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada orang, maksudnya apa Des beginian? Ada beberapa. Begitu udah selesai, orang itu duduk depan saya. Kenapa Des? Iya lagi kerjaan, ada yang urgent. Oh iya, ntar mau diskusi lagi. Dia tidak marah yang tadi. Tapi kalau orang nggak tahu, nggak kenal kita, mungkin kan marah ya maksudnya. Jadi ada beberapa sikap orang maklum, dan memang pandangannya memang nggak ngelihat. Ya, saya juga pernah lewat, itu nggak lihat orang itu, dan langsung ngelengos gitu ya. Panggil Des, apa? Saya bilang, lewat kok nggak nyapa-nyapa. Di mana kamu tadi? Di sini. Nggak lihat saya bilang. Sombong kamu. Nah, itu kan sikap-sikap juga. Enggak, saya emang nggak lihat kamu. Ada depan mata aja. Kamu teh siapa? Saya bilang. Nah, bukan berarti itu dipakai buat jargon. Kamu teh siapa? Pura-pura amnesia gitu kan ya. Biar nggak dimarahin. Ya, itu jangan seperti itu. Ya, komunikasinya leres aja. Ya, benar memang seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita natural, ya kan tidak merasa ada apa-apa, ya mangga. Kalau kita bilang ya. Oke, ada pertanyaan dulu dari sikap-sikap ini. Karena sebenarnya sikap ini
akan dibawa kemanapun. Nah, ini yang akan membuat Anda stres, tidak betah dengan lingkungannya, ya macam-macam ya, membuat fluktuasi naik turun naik turun naik turun, ya. Dan satu yang harus Anda ketahui, Anda harus percaya dengan diri dan kemampuan Anda. Ini yang harus Anda bawa kemana-mana. Ketika Anda merasa tidak kurang, maka Anda harus memperbaiki kemampuan Anda. Andanya dulu yang diperbaiki. Nanti Anda berbaur dengan komunitas, tinggal dilihat komunitasnya kayak apa. Toksik, saya nggak ngerti toksik ini apa ya. Yang dikatakan toksik itu apa segala macam saya tidak tahu. Tapi yang sepanjang saya alami gini, misalkan ada omongan tidak enak, nyampenya biasanya kan di belakang ya, nggak di depan ya. Ya nggak apa-apa. Tinggal kamu speed up-nya seperti apa dengan obrolan tersebut. Ya. Ada lagi sikap yang lebih baik, kamu samperin orangnya, tanya, benarkah kamu ngomong begini? Ya. Tinggal itu saja, atau membiarkannya berlalu, suatu saat akan tanya langsung. Karena itu harus dikeluarkan. Ya, nanti kalau nggak dikeluarkan jadinya stres. Atau kamu yang lebih kepada easy going, mau ngomong apa aja bodo amat, ini kerjaan gue lo bisa lihat, dah. Bisa jadi ke sana. Tapi tidak ada sama sekali Anda ada itikat nih gue yang hebat. Tidak ada. Karena di situ menjadi ajang sebuah balas dendam, mungkin ya revenge ya segala macam. Nah, tidak ke arah sana kita. Kita hanya fokus ke diri kita, ya. Mangga silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu izin bertanya, Silakan. yang untuk list itu pakai file seperti itu, Bu? Iya, file Word dan PDF saja ke email yang staff, ya. Yang email Baik. npm terakhir nggak apa-apa. Ibu izin bertanya lagi, untuk deadline-nya kapan, Bu? Seminggu. Baik, Bu.
Ibu kalau dari saya sudah cukup, Bu. Cukup? Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Berarti hutang saya yang minggu lalu sudah saya bayar di hari ini. Videonya ada 2, nanti saya tayangkan di YouTube ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bye. Saya duluan. Ibu, Ibu. ibu, Yuk. ibu saya boleh besok boleh bimbingan nggak, Bu? Besok? Bimbingan untuk KP. Besok tuh hari apa ya? Rabu ya? Hari Rabu. Kamu teh siapa sih? Saya teh nggak ngeliat kamu siapa. Oh, saya Farah, Bu. Farah